Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Putriweni Mukhayyar SSI MSI serta teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat menyelesaikan mengenai tugas besar kita, yaitu tugas besar mengenai statistika dasar dari kelompok kami, kelompok 11, yang kami beri judul Analisis Pengaruh Penggunaan Energi Terhadap Emisi Gas CO2 yang dihasilkan di PT Antam. Adapun anggota dari kelompok 11, yaitu yang pertama ada Taskia Nurul Sufi 121201032, yang kedua ada Marshall Zulkarnain Hartanto yaitu 1212056, ada Irfan Aji Ramazan yaitu 1212070, ada Scarlett Nafitukulu yaitu 1212120, dan saya sendiri Muhammad Satrio Saifuddin 121201026. Baiklah, langsung saja mengenai penjelasan dari poster yang telah kami buat. Langsung saja ke rekan saya selanjutnya. Selamat sore Bu Tri dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan abstrak dari penelitian kelompok kami yang berjudul Analisis Penggunaan Energi Terhadap Emisi Gas CO2 yang diselesaikan di PT Antam. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami membawakan abstrak sebagai berikut, yaitu peranan pertambangan saat ini memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan zaman, terutama di bidang industri. Pengaruh besar ini memiliki dampak positif dan negatif saat ini. Emisi yang dihadapi dunia akhir-akhir ini adalah emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca mengakibatkan pemanasan global yang berbahaya bagi kehidupan di bumi. Salah satu gas yang menyumbangkan emisi gas rumah kaca adalah gas CO2. Gas rumah kaca sendiri adalah sejumlah gas yang menimbulkan efek rumah kaca yang terdapat di atmosfer bumi. Gas rumah kaca ini berfungsi seperti kaca yang meneruskan cahaya matahari, tetapi menangkap energi panas di dalamnya. Nah, perubahan iklim global yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan oleh terganggunya keseimbangan energi antara bumi dan atmosfer. Keseimbangan energi tersebut dipengaruhi antara lain oleh peningkatan gas-gas asam aram atau karbon dioksida, metana atau CH4, dan nitrogen oksida yang lebih dikenal sebagai gas rumah kaca. Lebih parahnya lagi, saat ini konsentrasi gas rumah kaca sudah mencapai tingkat yang membahayakan iklim bumi dan keseimbangan ekosistem. Nah, kegiatan penambangan yang dilakukan Indonesia untuk memenuhi kekayaan dan untuk kesejahteraan masyarakat diduga menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca, khususnya CO2. Hal itu didasari oleh karena pandangan masyarakat bahwa kegiatan pertambangan adalah kegiatan yang merusak lingkungan, menambah emisi CO2, dan hanya mengambil kekayaan tanpa mempedulikan lingkungan. Penggunaan energi di kegiatan penambangan ini merupakan hal yang diduga menjadi penyebab emisi gas rumah kaca, khususnya CO2, karena penggunaan energi tersebut adalah bentuk pemakaian kendaraan berat, penggunaan bahan bakar fosil, serta penggunaan alat-alat pabrik pengolahan. Penelitian ini mengenai hubungan pengaruh penggunaan energi di kegiatan pertambangan di PT Antam terhadap emisi gas CO2 yang dihasilkannya. Terdapat hubungan penggunaan energi terhadap emisi gas CO2 yang dihasilkan di PT Antam. Tetapi hubungan tersebut belum diketahui secara pasti apakah linear, kuadrat, atau bentuk hubungan lain. Sebab data yang ada masih sedikit. Terima kasih. Perkenalkan, saya Taskia Nurul Sufi NIM 121200032 dari Prodi Teknik Pertambangan. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari poster. Di sini saya akan menjelaskan mengenai energi gas rumah kaca profil Antam, kemudian deskripsi data. Nah, kita langsung lanjut aja ke beberapa pengertian energi dan gas rumah kaca. Nah, mungkin kita udah sering dengar ya, apa itu energi. Nah, energi itu merupakan suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, energi itu merupakan besaran yang kekal, di mana artinya si energi ini itu tidak dapat diciptakan, tidak juga dapat dimusnahkan. Tapi nih, si energi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Nah, kemudian ada gas rumah kaca. Mungkin udah familiar juga ya di telinga kita apa sih gas rumah kaca itu. Nah, gas rumah kaca adalah sejumlah gas yang menimbulkan efek rumah kaca yang terdapat di atmosfer bumi. Nah, gas rumah kaca ini itu berfungsi seperti kaca yang meneruskan cahaya matahari tetapi menangkap energi panas dari dalamnya. Mungkin ada beberapa jenis gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dinitrogen,
oksida, kemudian HFC, PFC, dan sulfur heksaoksida. Nah, berkaitan juga nih dengan perubahan iklim, yang mana perubahan iklim ini disebabkan karena terganggunya nih keseimbangan energi antara bumi dan atmosfer. Nah, karena akhir-akhir ini juga nih perkembangan kegiatan manusia telah meningkatkan jumlah emisi karbon dioksida yang diakibatkan karena jumlah pemakaian bahan bakar secara langsung ataupun tidak langsung. Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan nih, energi ini tuh sangat berperan penting nih dalam kehidupan manusia. Tetapi penggunaan energi yang berlebihan memiliki dampak negatif, seperti meningkatnya emisi karbon dioksida. Menurut para ahli, emisi karbon dioksida yang berlebihan ini itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang ada di bumi. Nah, mungkin kita lanjut ke PT Antam, profil PT Antam. Mungkin kita juga udah sering dengar ya, perusahaan PT Antam atau PT Aneka Tambang. Nah, PT ini tuh merupakan perusahaan pertambangan yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1968, di mana kegiatan PT Antam ini tuh mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari sumber daya mineral. Komoditas utama dari PT Antam adalah biji nikel kadar tinggi atau saprolit, kemudian biji nikel kadar rendah atau limonit, ferronikel, emas, perak, dan bauksit. Nah, dari PT Antam ini kita memperoleh data nih. Nah, kita akan menjelaskan deskripsi data. Nah, bisa dilihat di layar. Tabel pertama itu merupakan data penggunaan energi dalam satuan gigajoule di PT Antam dari tahun 2012 sampai 2020. Nah, kemudian tabel 2 itu merupakan data emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan di PT Antam dari tahun 2012 sampai 2020. Nah, data-data tersebut kami peroleh dari website resmi PT Antam itu sendiri. Nah, mungkin ada beberapa data yang dikosongkan di deskripsi data ini. Kenapa data tersebut kosong? Karena itu memang keadaannya. Kita peroleh data dari Antam memang pada data-data ini itu kosong. Jadi kekosongan data ini murni dari PT Antamnya itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pak Haji Ramazan, NIM 1212070, menjelaskan mengenai analisis data. Yang akan kita analisis adalah dua, yaitu analisis penggunaan energi dan analisis emisi gas CO2. Analisis penggunaan energi dengan menggunakan analisis variansi atau ANOVA dengan taraf signifikansi sebesar 5% pada data penggunaan energi UBB Nikel Maluku Utara, UBB Emas, dan UBB Logam Mulia untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata beberapa kelompok data tersebut. Hipotesis dan nol data tingkatnya adalah sebagai berikut, yakni H0 adalah μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3, sedangkan H1 μe tidak sama dengan μj, dengan E dan J itu tidak sama. Lalu dengan ANOVA perhitungan sebagai berikut. Perhitungan sebagai berikut. Lalu dari analisis variansi dan uji hipotesis di atas dapat disimpulkan bahwa UBB Nikel Sulawesi Tenggara menggunakan rata-rata energi terbesar daripada yang lain. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nikel Sulawesi Tenggara yang sangat jauh berbeda ketika UBB Nikel Maluku Utara, UBB Emas, dan UBB Logam Mulia. Lalu UBB Bauksit Kalimantan Barat menggunakan rata-rata energi terkecil daripada yang lain. Hal ini dapat terlihat bahwa penggunaan energi dari UBB Kalimantan Barat itu lebih kecil daripada yang lain. Lalu UBB Nikel Maluku Utara, UBB Emas, dan UBB Logam Mulia memiliki rata-rata penggunaan energi yang sama. Hal ini dianalisis menggunakan ANOVA tadi.
uh, lalu kurang dari rata-rata penggunaan energi di UBP Nikel Sulawesi Tenggara dan lebih dari rata-rata penggunaan energi di UBP Kalimantan Barat. Jadi rata-rata UBP Nikel Maluku Utara, UBP Mas dan UBP Logam Mulia itu kurang dari UBP Nikel Sulawesi Tenggara, namun lebih dari UBP Kalimantan Barat. Kemudian dari ketiga UBP tadi, yang UBP Nikel Maluku Utara, UBP Mas dan UBP Logam Mulia, akan dianalisis emisi gas CO2 yang dihasilkan. Analisis variasi mengenai rata-rata emisi yang dihasilkan khususnya dari UBP Nikel Maluku Utara, UBP Emas dan UBP Bauksit Kalimantan Barat dilakukan karena rata-rata penggunaan energi dari ketiga ini itu sama. Hipotesis nol dan tandingannya sama seperti analisis tadi, dan ini adalah perhitungan ANOVA-nya. Lalu karena F hitungnya lebih dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya rata-rata penggunaan energi di UBP Nikel Maluku Utara, UBP Mas dan UBP Mulia ada yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun rata-rata penggunaan energi sama, emisi CO2 yang dihasilkan berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti penggunaan teknologi, efisiensi kerja, dan manfaat energi terbarukan di masing-masing tempat tersebut. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai poster kami dari rekan saya sebelumnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik regresi dari analisis pengaruh penggunaan energi terhadap emisi gas CO2 yang dihasilkan di PT Antam. Dengan menggunakan regresi linear pada data ini, maka didapatkan bahwa hubungan total penggunaan energi terhadap total emisi gas CO2. Nah, bisa kita lihat pada poster, kami hanya mengambil regresi untuk penggunaan energi di UBP Bauksit Kalimantan Barat terhadap emisi gas CO2 pada poster ini. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kami telah menjelaskannya di dalam laporan. Nah, hal ini dikarenakan hanya UBP Bauksit Kalimantan Barat yang model regresinya dapat diterima, dan yaitu dengan yang memiliki koefisien determinasinya yaitu sebesar 0,8778. Sedangkan untuk UBP yang lain yaitu seperti di Sulawesi Tenggara itu sebesar 0,118, terus ada di UBP Maluku Utara itu sebesar 0,0001, terus ada UBP Emas itu determinasinya itu 0,0873, dan UBP Logam Mulia 0,3241. Nah, hal ini berarti menandakan model regresi ini kurang dapat dipercaya karena diperlukan data yang lebih banyak dan akurat agar didapatkan model regresi yang lebih tepat dan akurat. Nah, saya akan menjelaskan mengenai regresi linear emisi CO2 terhadap energi di UBP Bauksit Kalimantan Barat. Nah, dapat kami simpulkan bahwasanya makin besar penggunaan energi yang dibutuhkan di UBP Bauksit Kalimantan Barat, maka semakin tinggi juga emisi gas CO2 yang dihasilkan dengan melihat koefisien determinasinya yaitu sebesar 0,8778. Maka model regresi ini dapat dikatakan sesuai, dan maka juga dapat disimpulkan bahwasanya di UBP Bauksit Kalimantan Barat penggunaan energi berpengaruh terhadap emisi CO2 yang dihasilkan di lokasi tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa semakin besar penggunaan energi di UBP Bauksit Kalimantan Barat, semakin tinggi pula emisi gas CO2 yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwasanya penggunaan teknologi yang ramah lingkungan belum banyak digunakan di UBP Bauksit Kalimantan Barat, serta efisiensi kerja yang belum optimal dilakukan di UBP tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan dilanjutkan ke rekan saya berikutnya. Perkenalkan, Scarlett 12120 izin membacakan kesimpulan dari tugas besar kelompok 11. Dapat dilihat di sini.
kesimpulan yang diperoleh dari kelompok 11 adalah terdapat hubungan penggunaan energi terhadap emisi gas CO2 yang dihasilkan oleh PT Antam. Namun, hubungan tersebut belum dapat diketahui secara pasti apakah itu linear, kuadrat, ataupun bentuk hubungan lain karena data yang kami gunakan di sini masih sedikit dikarenakan pengambilan data yang baru saja dimulai beberapa tahun terakhir serta penggunaan alat yang belum cukup canggih untuk mengukur emisi gas CO2 dan juga yang mengakibatkan adanya kesalahan pengukuran dan juga pengambilan data. Pengaruh penggunaan energi di UBP Nikel Sulawesi Tenggara, UBP Nikel Maluku Utara, UBP Mas, dan UBPP Logam Mulia menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan energi mengakibatkan semakin rendahnya emisi gas CO2. Sedangkan untuk UBP Bauksit Kalimantan Barat didapatkan model regresi yang dapat diterima. Dari model tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan energi di UBP Bauksit Kalimantan Barat, maka akan semakin tinggi pula emisi gas CO2 yang dihasilkan. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa sebenarnya penggunaan teknologi di UBP Bauksit Kalimantan Barat ini belum ramah lingkungan dan juga efisiensi kerjanya masih kurang optimal. Sekian kesimpulan yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan ditutup oleh teman saya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat dari kelompok kami jelaskan, yaitu dari kelompok 11 dengan judul analisis pengaruh penggunaan energi terhadap emisi gas CO2 yang dihasilkan di PT Antam. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada salah kata kami juga mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.